언제쯤이면 내 맘을 알까 밤새워 고민해도 도무지 네 맘 알 수가 없어 아무리 생각해도 Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo 여러분, kembali lagi di channel Gujin Gamre Official. Jadi kali ini kita akan melanjutkan bab yang kemarin ya, yaitu ada di bab 47. Karena kemarin kita sudah sampai di bab 46. Jadi di bab 47 ini kita akan belajar tentang tata cara pengelolaan gudang ya. Tata cara pengelolaan gudang. Jadi kosakatanya itu tentang pengelolaan gudang. Lalu kita akan belajar dua pola kalimat ya. Yang pertama ini ada pola kalimat nengosi jungyo hata. Jadi nengosi jungyo hata. Kalau jungyo hata sendiri ini artinya adalah penting ya Yorobun ya. Kalau got sendiri ini artinya adalah hal. Jadi kalau ada kata nengosi jungyo hata itu artinya adalah pentingnya hal gitu aja, atau pentingnya untuk gitu ya. Jadi pentingnya hal atau pentingnya untuk ya, gitu seperti itu. Yang kedua kita akan belajar pola kalimat al-qasida. Jadi kalau ada kata kerja belakangnya ada kata al-qasida. Ini dalam bentuk kita ya. Jadi kalau bentuk yo itu menjadi al-qoyeyo. Jadi kita sudah belajar sebelumnya ya, kalau ada pola kalimat belakangnya al-qoyeyo atau al-qasida, ini dalam bentuk dasarnya itu artinya adalah kemungkinan akan ya, seperti itu ya. Kita sudah belajar dari awal. Sekarang kita awali dulu dari judulnya terlebih dahulu ya Yorobun ya. Coba kita awali dari judulnya. 제거를 파악하는 것이 중요해요. Jadi 중요해요 itu artinya adalah penting sekali. 것 itu artinya adalah hal. Jadi penting sekali hal yang memahami stok barang. Jadi kata jeko itu artinya adalah stok barang. Gitu ya Yorobun ya. Sekarang kita lanjutkan bahas yang dewail ya. Dewail percakapan satu. Ini ada percakapan antara kualija itu artinya adalah pengelola gitu ya. Pengelola dan juga kan itu ya. Kan itu nama orang. Sekarang kita artikan pelan-pelan ya. Kualija itu bilang 오늘 출고할 상품은. Jadi kalau ada seperti ini kita penggal dulu. Kita penggal dulu ya Yorobun dari partikel subjeknya. Partikel subjek ada en, ada nen, ada i, ada ga. Kita penggal dari partikel subjeknya di sini biar lebih mudah ya. Jadi sangbum itu artinya adalah produk. Sangbum itu produk. Kalau ada el seperti ini ya. Culkohata itu artinya adalah mengeluarkan barang dari gudang. Kalau culkohal, kalau L seperti ini ya, L seperti ini artinya akan gitu ya. Jadi culkohal sangbum berarti produk yang akan dikeluarkan dari gudang hari ini gitu ya. Modu 준비 됐지요. Semuanya sudah dipersiapkan kan gitu ya, sudah dipersiapkan kan gitu ya. 네, 이쪽에 있는 물건들이. Jadi ini partikel subjeknya kita panggal di sini ya. Ya, 물건 itu barang. Kalau 물건들 berarti ya barang-barang yang ada di sebelah sini. 오늘 나갈 상품입니다. Jadi adalah sangbum produk. Kalau ada kata el seperti ini ya, ini artinya adalah akan gitu ya. Produk
yang akan itu ya. Jadi produk yang akan dikeluarkan hari ini gitu ya. Produk yang akan keluar hari ini. 그리고 kemudian 재고는 여기에 기록해 두었고요. Seperti yang saya bilang kemarin, kalau ada kata nokta, meletakkan ya. Kalau ada kata nokta itu kan artinya meletakkan ya. Nokta itu meletakkan. Jadi kalau duda itu sama seperti nokta, cuman duda itu lebih nggak sopan, lebih kasar daripada nokta. Jadi ini dihilangkan ya. Kalau ada kata kerja di belakangnya ada kata nokta, itu kita hilangkan aja gitu ya. jadi 재고는 여기에 기록해 두었고요. Dan aku telah mencatat ya di sini stok barangnya. Jadi stok barangnya aku telah mencatatnya di sini gitu ya. Terus kualija pengelola ini bilang 한번 봅시다. Marilah kita melihatnya satu kali gitu ya. Atau coba mari kita lihat sama-sama gitu ya. Gitu ya. 정리가 잘 되어 있어서. jadi 정리 ini partikel ga ya. 정리 perapiannya, jadi merapikannya itu sebab ya, sebab kalau ada kata it itu artinya kan ada. Jadi ini diartikan dalam keadaan gitu ya. Merapikannya sebab it itu ada dalam keadaan, atau sebab dalam keadaan dengan baik, maksudnya tersusun dengan baik gitu ya. 재고 파악이, jadi memahami stok barangnya itu 쉽겠네요. itu mudah sekali gitu ya. 수고했어요. terima kasih atas kerja kerasnya gitu ya. Lalu kan bilang, oh 아닙니다. oh enggak bu gitu ya, enggak atau pak gitu ya. 창고 정리는 jadi merapikan 창고 gudang, 재고를 파악하는 것이 중요하잖아요. 잖아요 itu bukankah ya gitu ya. Jadi merapikan gudang itu bukankah penting sekali hal untuk memahami stok barang gitu ya. 그래요, betul sekali gitu ya. 그럼 간시가 창고 관리 좀 신경 써주세요. Kalau begitu, saudarakan itu saya mohon untuk 신경 쓰다 itu artinya adalah memperhatikan. Saya mohon untuk sedikit memperhatikan pengelolaan gudangnya gitu ya. 재고도 jadi stok barangnya, 재고도 stok barang, ko to stok barangnya juga 얼마나 되는지 itu ada berapa, 계속 terus menerus itu saya mohon untuk dicek juga gitu ya. Dan juga saya mohon untuk mengecek terus menerus gitu ya, maksudnya itu. Sekarang kita dengarkan listeningnya ya ini. Oke, selamat mendengarkan. 47과 재고를 파악하는 것이 중요해요. 대화 1. 오늘 출고할 상품은 모두 준비됐지요? 네. 이쪽에 있는 물건들이 오늘 나갈 상품입니다. 그리고 재고는 여기에 기록해 두었고요. 한번 봅시다. 정리가 잘 되어 있어서 재고 파악이 쉽겠네요. 수고했어요. 아닙니다. 창고 정리는 재고를 파악하는 것이 중요하잖아요. 그래요. 그럼 칸 씨가 창고 관리 좀 신경 써주세요. 재고도 얼마나 되는지 계속 확인해 주시고요. Sekarang kita lanjutkan yang kata belakangnya ada kata koyo. Ko itu kan artinya dan ya, dan atau dengan. Ya ini udah simpel aja kita artikan dan atau dengan gitu aja ya. Ini udah nggak usah terlalu panjang lebar kita belajar, nanti malah tambah pusing ya. Oke, sekarang i notebook hotel. Jadi notebook ini bagaimana gitu ya. 가벼워서. jadi 가벼워서 itu artinya ringan ya, sebab
sebab ringan itu 좋아요. Jadi bagus sekali gitu ya. 기능도 많고요. Dan banyak juga fiturnya gitu ya. Terus bawahnya 기숙사가 어때요? Jadi asramanya bagaimana? 조용해서 좋아요. Sebab sunyi jadi saya suka atau enak sekali gitu ya. 방도 넓고요. Jadi dan juga kamarnya dan lebar juga kamarnya gitu ya. Jadi dan lebar juga kamarnya. Coba sekarang kita baca ini wakin hata itu artinya adalah mengecek ya, mengecek atau memastikan. 왜의 내용을 제대로 정리했는지 확인해 주세요. Saya mohon untuk memastikan ya atau saya mohon untuk mengecek apakah nanji ini kita artikan apakah itu ya. Apakah telah dirapikan ya atau belum ya, atau apakah telah dirapikan dengan selayaknya isi rapatnya gitu ya. Terus bawahnya koreco, kata koreco ini artinya adalah klien gitu ya. Kita artikan klien atau pelanggan juga bisa ya. jadi 거래처에 보낼 물건을 잘 챙겼는지 확인해야 해요. ya 해요 itu artinya adalah harus, 확인해요 itu artinya mengecek. Harus mengecek, nenji itu apakah, telah kalau ceng kita itu membawa ya, ini bisa diartikan membawa, tapi kalau ini diartikan mempersiapkan ya. Jadi harus mengecek apakah sudah mempersiapkan dengan baik barang, kalau ada kata el itu yang akan dikirimkan ke pelanggan gitu ya. Sekarang kita lanjutkan yang ini ya, walaupun yang soalnya ini coba kita artikan. 관리자는 jadi partikel subjeknya ini ya, berarti 관리자 itu arti pengelola. Pengelola 무엇을 확인하고 있어요. sedang mengecek apa. Jadi pengelola itu sedang mengecek apa. 오늘 창고할 상품을 확인하고 있어요. sedang, koit itu sedang, wakin mengecek, 상품 produk. Kalau kata el ini artinya akan ya. Jadi produk yang akan julkoha itu artinya adalah akan keluar dari gudang hari ini. Gitu ya. Nomor 2. 가는 무슨 일을 해야 해요. ya 해요 itu artinya harus ya. Jadi saudarakan itu harus melakukan kerja apa, harus bekerja apa. 창고 관리와 재고 확인을 해야 해요. ya 해요 harus melakukan atau 확인하다 itu memeriksa ya. Jadi harus memeriksa atau mengecek stok barang dan pengelolaan gudang gitu ya. Sekarang yang ohui ya, kosakata 1 ada 창고 관리. 관리 itu artinya adalah pengelolaan ya. Jadi pengelolaan, 창고 itu gudang. Jadi pengelolaan gudang. Yang pertama ini ada 물류 창고 itu artinya adalah gudang logistik ya. 냉동 창고, 창고 itu gudang. Kalau 냉동 itu artinya adalah berpendingin. Jadi gudang yang berpendingin gitu ya. Terus kontainer itu kontainer. Lalu bawahnya ada 입고하다 itu artinya adalah memasukkan barang. Saya tambahin ke gudang ya. Jadi memasukkan barang ke gudang itu artinya itu adalah 입고하다. Kalau julkohata itu mengeluarkan barang ke gudang. Jadi mengeluarkan barang dari gudang ya, maaf, mengeluarkan barang dari gudang. Terus 보관하다 itu menyimpan. Kalau ini 저장하다 itu menyimpan juga ya, sama ya. Terus ini kata 덮개를 덮다 itu artinya adalah memasang penutup ya, memasang penutup. Terus ini 온도를 유지하다. 유지하다 itu menjaga, 온도 itu suhu atau mempertahankan suhu ya itu. 재고를 파악하다 itu memahami stok barang. Jadi memahami stok barang. Terus 관리하다 itu mengelola atau mengurus ya gitu. Sekarang kita artikan yang bawahnya. 그림을 보고 lihatlah gambar. Kemudian 알맞은 말을 연결하세요. Sambungkanlah
perkataan yang benar. Jadi kita disuruh menyambungkan perkataan yang benar. Kontainer berarti kontainer, berarti yang ini ya Yorobun. Ibko hata itu artinya adalah memasukkan barang ke gudang, berarti ini. Terus topkerel topta itu artinya adalah menutupi, penutup, berarti yang ini. Terus ada nengtung cangko itu artinya adalah gudang berpendingin ya, gudang berpendingin, berarti yang ini ya, berarti ya. Yang nomor 1. Gudang berpendingin. Terus ada kualihata itu artinya adalah mengelola atau mengurus itu ya. Sekarang kita lanjutkan yang munpop ya, yang tata bahasa 1. Ini ada kata nengosi jungyohata. Kalau jungyohata seperti yang saya bilang dari awal tadi, itu artinya adalah pentingnya. Jadi penting ya. Kalau kot itu artinya hal. Jadi kalau gosi jungyohata itu artinya adalah penting sekali hal atau penting sekali untuk gitu ya. Kita langsung aja. Udah ini kita baikkan aja ya. Intinya kalau ada nengosi jungyohata artinya adalah penting sekali untuk gitu ya. Sekarang kita artikan yang bawahnya ini, sikpum cangkoesonen ya, partikel subjek, partikel nen ini ya. Di cangko gudang bahan makanan 온도를 잘 유지하는 것이 중요합니다. Penting sekali untuk ya, penting sekali untuk 유지하다 menjaga dengan baik suhu gitu ya. Bawahnya 밖에 있는 물건에 덮개를 덮어두었어요. Jadi 덮어두었어요, anggap aja ini dihilangkan ya, jadi 덮었어요. Jadi saya telah menutupi penutup ya di barang yang ada di luar gitu ya. Jadi saya telah menutupi penutup kepada barang yang ada di luar gitu ya. Ne 잘했어요, yaitu kerja yang bagus gitu ya. 물건이 파손되지 않도록 하는 게 중요해요. Jadi penting sekali untuk ya, kata ini mengusahakan supaya jian tidak rusak barangnya gitu ya. Sekarang kita artikan yang ini ya. Ya ini bisa nengosi jungyohata itu artinya penting sekali untuk atau penting untuk itu ya bisa ya. 한국에서 일하기 전에, 기존에 itu artinya adalah sebelum bekerja di Korea gitu ya. 한국어를 공부하는 게 중요해요. Penting sekali untuk belajar bahasa Korea gitu ya. Bawahnya 안전하게 일하는 게 아주 중요해요. Jadi penting, kata aju itu sangat ya. Jadi sangat penting sekali untuk bekerja secara aman gitu ya. Sekarang latihannya yang bawahnya ini 그림을 보고, jadi lihatlah gambar. Kemudian nengosi 중요하다를 사용해서 gunakanlah kata nengosi 중요하다 lalu 문장을 완성하세요. Sempurnakanlah kalimatnya gitu ya. Sekarang nomor 1 창고 관리는, jadi pengelolaan gudang. 재고를 파악하다 itu memahami stok. Jadi dirubah ke bentuk nengosi 중요합니다 itu ya. Jadi 창고 관리는 kita artikan 창고 관리는 재고를 파악하는 것이 중요하다. Jadi penting sekali untuk memahami stok barang. Jadi pengelolaan gudang itu penting sekali hal untuk memahami stok barang gitu ya. Sekarang nomor 2, sikbumel bukanhal tenen. Jadi saat ya, kata ini artinya akan ya. Kalau ada di bawah ini artinya akan. Saat akan menyimpan bahan makanan itu ya. Saat akan menyimpan bahan makanan, 온도를 유지하는 것이 중요하다. Penting sekali untuk 유지하다 menjaga suhu gitu ya. Sekarang nomor 3. Pakai 물건을 둘 때는, jadi partikel subjeknya di sini kalau T itu artinya saat ya, itu artinya akan.
Jadi saat akan duda itu menaruh ya. Saat akan menaruh barang di luar gitu ya. 덮개를 덮는 것이 중요하다. penting sekali untuk menutupi penutupnya gitu ya. Oke, sekarang yang nomor 1 ini kita artikan kata saku를 예방하려면. Kata ryomyon itu artinya adalah jika mau, yebang itu mencegah ya. Jika mau mencegah saku itu kecelakaan, 규칙을 잘 지키다. mentaati dengan baik tata tertib. Jadi dirubah ke bentuk 것이 중요하다. Jadi jika mau mencegah kecelakaan itu 중요하다, penting sekali untuk mentaati dengan baik 규칙, peraturan atau tata tertibnya gitu ya. Nomor 2, 직장 생활을 잘 하려면 jika mau ya melakukan dengan baik hidup di tempat kerja gitu ya. Jika mau melakukan dengan baik kehidupan di tempat kerja, muot보다 dibandingkan apapun gitu ya. Jadi dibandingkan apapun, 동료들과 잘 지내는 것이 중요하다. penting sekali untuk menjalaninya dengan baik dengan rekan-rekan kerja gitu ya. Nomor 3, 건강하게 살려면 jika mau, sal itu artinya adalah hidup ya, sal itu hidup. Jika mau hidup secara sehat gitu ya. Jadi jika mau hidup secara sehat, 규칙적인 생활은 하는 것이 중요하다. penting sekali hal untuk melakukan kehidupan secara teratur gitu ya. Jadi melakukan kehidupan secara teratur. Kita lanjutkan yang TWI, yang percakapan 2 ada di track 146. Ya, ini ada percakapan antara Baru dan Jiun gitu ya. Baru bilang, 이런 어떡하지 gitu ya. Aduh, bagaimana ini gitu ya. 왜요? Kenapa? 무슨 일 있어요? Ada, il itu masalah ya, maksudnya itu ada hal apa gitu ya. Ada hal apa? Terus Baru bilang 실수로 반대쪽에 구멍을 뚫었어요. Jadi kata 반대쪽 ya, ini artinya adalah kata cok itu arah ya. Kalau bande itu artinya berlawanan. Jadi kalau 반대쪽 itu arah yang berlawanan gitu ya. Jadi 반대쪽 arah yang berlawanan. Kita artikan 실수로 반대쪽에 구멍을 뚫었어요. Aku telah melubangi lubang ke arah yang berlawanan dengan tidak sengaja gitu ya. 이 원목은, ini partikel subjek ya, dan ini 이 원목은 papan kayu ini 묻게 되는데. Jadi gateway itu artinya menjadi. Jadi papan kayu ini menjadi tidak bisa dipakai lagi. Nende, jadi 어떡하죠? Ini bagaimana gitu ya. Terus Jiun bilang, 일이 아직 손에 익지 않아서 그런 것 같네요. Jadi il pekerjaannya, maksudnya itu pekerjaanmu itu sebab jian. Sorry, ajik dulu ya. Ajik itu artinya masih. Pekerjaanmu sebab masih jian tidak terbiasa dengan tangan. Sepertinya seperti itu ya, gitu ya maksudnya itu. Sepertinya kamu masih belum terbiasa ya dengan pekerjaanmu, gitu loh ya maksudnya itu. 너무 속상해 하지 마세요. Jadi jimaseo itu artinya jangan ya. Jangan, kata 너무 itu terlalu. Jangan terlalu dikhawatirkan. Kata 속상하다 itu artinya khawatir ya. Ini artinya adalah 너무 속상해 하지 마세요. Jangan terlalu dikhawatirkan gitu. 그거 다른 거 만들 때 itu nanti saat
saat membuat sesuatu yang lain gitu ya. Semyon dejiyo itu bisa jika kamu menggunakannya gitu ya. Maksudnya itu apa? Bisa jika kamu menggunakannya nanti saat membuat sesuatu yang lain gitu ya. Terus 재단부터 다시 하려면 jika mau mengulanginya atau jika mau melakukannya atau mengerjakannya sekali lagi dari pengukuran gitu ya. Sigani mani goril tende. Kata tende ini anggap aja artinya prediksiku ya. Prediksiku goril itu artinya adalah memerlukan waktu banyak ya. Jadi memerlukan banyak waktu prediksiku itu gitu ya. Kajihamen, terus Yun bilang kajihamen kembang hal suisel koyeyo. Jika kita melakukannya bersama-sama, al koyeyo itu kemungkinan akan, al suit itu bisa melakukannya itu dengan segera atau bisa mengerjakannya itu dengan segera atau cepat selesai gitulah maksudnya ya. Ja 다시 해봅시다. Nah, marilah kita mencoba melakukannya lagi atau sekali lagi gitu ya. Coba Yorgun kita dengarkan dulu di listeningnya, ada di track 146. Oke, selamat mendengarkan. 대화 2. 이런 어떡하지? 왜요? 무슨 일이 있어요? 실수로 반대쪽에 구멍을 뚫었어요. 이 원목은 못 쓰게 됐는데 어떡하죠? 일이 아직 손에 익지 않아서 그런 것 같네요. 너무 속상해하지 마세요. 그건 다른 거 만들 때 쓰면 되죠, 뭐. 재단부터 다시 하려면 시간이 많이 걸릴 텐데. 같이 하면 금방 할 수 있을 거예요. 자, 다시 해봅시다. Sekarang kita bahas yang kata silsu. Jadi silsu itu artinya bisa diartikan kesalahan ya. Bisa diartikan dengan tidak sengaja atau tidak sengaja gitu aja kata silsu ya. Jadi 술을 마시고 실수로 사장님께 아저씨라고 했어요. Jadi saat aku itu waktu minum minuman keras gitu ya. Minum minuman keras kok dan aku telah ya, kata ragu atau itu mengatakan, saya telah menganggap atau menamakan ajoshi kepada sajangnim dengan tidak sengaja gitu maksudnya itu ya. Jadi gini ya maksudnya, saat aku minum minuman keras aku tidak sengaja ya, dengan tidak sengaja aku memanggil ajoshi kepada sajangnim, kepada bosku gitu ya maksudnya itu. Terus bawahnya 저는 신입사원이었을 때는, jadi saat, maksud saya ya, saya itu saat, kata ieyo ini dari kata iot itu ieyo ya, cuman ini karena dalam bentuk lampau jadi iot gitu ya. Jadi saya saat masih pegawai baru gitu, 실수를 많이 했어, sebab aku itu banyak melakukan kesalahan gitu. 사장님께 혼난 적이 많아요. Banyak yang pernah dimarahin kepada 과장님, itu bapak kepala bagian gitu ya. Sekarang kita bahas yang kata el tende. Seperti yang saya bilang tadi, digunakan ketika kalimat depan adalah prediksi pembicara. Kita simpel aja kalau ada kata el tende, ini artinya adalah prediksiku gitu ya, prediksi gitu aja. Coba kita artikan, 오늘 비가 올 텐데. Jadi hari ini tende prediksiku, oda itu datang ya. Bentar. Hari ini tende itu artinya adalah prediksiku. Kalau ada el ini artinya akan ya. Jadi hari ini prediksiku itu akan datang hujan, maksudnya akan turun hujan. 우산을 가지고 가세요.
Jadi pergilah dengan membawa payung gitu ya. Bawahnya 지금 밥을 먹지 않으면. Jadi 지금 sekarang, jika Jian tidak makan nasi, 배가 고플 텐데. Prediksiku kamu nanti akan perutmu lapar. Jadi prediksiku perutmu akan lapar gitu ya. Sekarang kita bahas yang nomor 1 dan nomor 2 ini ya. 바루는 무슨 실수를 했어요? Saudara baru telah melakukan kesalahan apa gitu ya. Jadi kesalahannya adalah 구멍을 잘못 뚫었어요. Jadi telah melubangi. Ini tidak dengan baik ya, kata mut itu tidak bisa. Jadi tidak bisa melubangi dengan baik lubang, maksudnya itu salah melubangi gitu ya, maksudnya itu tidak bisa melubangi dengan baik lubang. Terus nomor 2, 대화후 두 사람은, jadi dua orang, hu setelah bercakap-cakap, 무엇을 할까요? 할까요 akan melakukan apa dua orang ini gitu ya. Jadi 재단을 할 거예요. 할 거예요 kemungkinan akan melakukan pengukuran gitu ya. Sekarang kita bahas yang ya, yang kosakata 2 ada gaku jejo. Jejo itu artinya adalah pembuatan ya, gaku itu mebel atau furniture gitu ya. Sekarang 원목을 재단하다. Kalau ada kata 재단하다 itu artinya adalah mengukur ya. Mengukur. 원목 itu artinya adalah papan kayu gitu ya. Terus humel pada itu artinya adalah membuat lekukan atau memahat gitu ya, memahat. Terus 구멍을 뚫다 itu melubangi lubang. Anggap aja ini mengebor atau melubangi gitu ya. Terus 연마하다 atau sanding hata itu memasah ya, menghaluskan gitu aja. Pekerjaan menghaluskan. Bisa kalian artikan menghaluskan atau memasah atau sanding ini ya. Terus sapucil hata mengamplas, docang hata itu memberi lapisan pelamir atau mempelitur gitu ya, mempelitur. Terus dosek hata mengecat. Terus julja itu meteran, jikakja penggaris siku, supyongte itu waterpass ya, seperti ini. Terus 그림에 맞는 표현을 보기에서 골라 넣으세요. Jadi masukkanlah pilihan di contoh yang mengekspresikan yang benar pada gambar. Ya, ini bisa kalian kerjakan sendiri ya. Kata humul pada itu artinya adalah memahat. Terus ini 원목을 재단하다 itu artinya adalah mengukur papan kayu. 도장 hata itu artinya memplamir atau mempelitur. 연마하다 itu artinya adalah menghaluskan atau memasah itu ya, ini ya, memasah ini atau menghaluskan gitu ya. Terus dosek itu mewarnai. Sekarang kita bahas yang munbob ya, yang tata bahasa 2 ada kata al-qasida. Jadi al-qasida itu dalam bentuk kata dasar ya. Jadi kalau dirubah ke bentuk yo itu menjadi al-qayeyo, dan kalian kata al-qayeyo ini mungkin sudah tidak asing lagi ya, karena itu artinya adalah kemungkinan akan. Jadi al-qasida atau al-qayeyo itu artinya sama ya, itu artinya adalah kemungkinan akan, gitu aja, simpel aja. Udah, ini kita abaikan ya. Sekarang kita langsung aja ke bentuk ini ya, ke latihannya ini. Tosek ya, tosek cakopi, partikel subjek ini, partikel subjek ya, cakop itu pekerjaan. Pekerjaan mengecat, onje ketnal kayo, kayo akan ketna, selesai kapan gitu ya. Sesi kajian, jadi sampai jam 3 atau sebelum jam 3, ketnal koyeyo, kemungkinan akan selesai. Jadi sebelum jam 3 atau sampai jam 3 kemungkinan akan selesai. Bawahnya neil buto nalsika markel kosita atau markel koyeyo. Jadi mulai besok ya, nalsi cuacanya
Al-Qayeyo itu kemungkinan akan cerah gitu ya. Terus bawahnya. Ya, bawahnya 앞으로 한국에서 일하는 외국인 근로자의 수가. Jadi ini partikel subjek ya di sini ya. Kata su itu artinya adalah jumlah. Jadi 앞으로 ke depannya jumlah pekerja orang asing yang bekerja di Korea 정가할 것이다 atau 정가할 거예요. al-거예요 kemungkinan akan meningkat gitu ya. Sekarang kita artikan yang ini. 내일 친구를 만날 거예요. Jadi besok al-거예요 kemungkinan akan bertemu teman. Terus bawahnya 한국어를 공부할 거예요. al-거예요 kemungkinan akan belajar bahasa Korea. Sekarang kita artikan yang ini. al-qasida를 사용해서 gunakanlah kata al-qasidah atau al-qayeyo 대화를 완성하세요. Sempurnakanlah percakapannya. Sekarang nomor 1. 오늘 도장 작업을 다 끝낼 수 있을까요? Jadi hari ini al-qayo apakah akan al-suit bisa ketne menyelesaikan semua pekerjaan membelitur atau mempelamir gitu ya. Ne. Jadi itu 문제 없다. Berarti ne 문제 없을 거예요. Ya, al-거예요 kemungkinan tidak ada masalah gitu ya. Sekarang yang nomor 2. Jikakja 못 봤어요. Apakah kamu tidak melihat jikakja penggarisiku? Ama itu kemungkinan, mungkin gitu ya. 저쪽에 있다. Berarti 저쪽에 있을 거예요. Jadi 저쪽에 있을 거예요. Ama 저쪽에 있을 거예요. Jadi ama itu mungkin, al 거예요 kemungkinan akan, kemungkinan itu ada di sebelah situ gitu ya. Terus nomor 3, 오전에 원목 재단 작업이. Jadi ojon pada pagi hari itu pekerjaan 재단 itu mengukur kayu. 다 될 kayu, akankah itu jadi semua gitu ya, akankah jadi semua. Terus 12까지는, jadi sampai jam 12, ini mungkin 12시까지 ya mungkin ini. 12까지는 끝나다, itu 끝나다 itu selesai. Jadi 끝날 거예요. Jadi sebelum jam 12 kemungkinan akan selesai gitu ya. Bawahnya ini 이번 주 금요일까지 이 서류를 사무실에 내야 하는 거 맞죠? Maksudnya itu apa? Mat itu kan artinya benar. Jadi benarkah ya, benarkah ya hata, benarkah harus menyerahkan ke kantor dokumen ini sampai minggu depan, sampai minggu ini, pada hari Jumat minggu ini gitu ya, maksudnya itu ya. Jadi sampai hari Jumat minggu ini atau sebelum hari Jumat minggu ini gitu ya. Kerota itu artinya begitu. Jadi 그럴 거예요. Kemungkinan seperti itu gitu ya. Kita lanjutkan yang waltung ya, yang aktivitas. Coba. 가구 공장의 게시판입니다. Gesipan itu adalah papan pengumuman. Jadi ini maksudnya itu, ini adalah papan pengumuman pabrik mebel. 잘 읽고, jadi bacalah dengan baik. Ko, kemudian 질문에 답하세요. Jawablah pada pertanyaannya. Coba. Ini 칭찬 gesipan, papan pengumuman. Kata 칭찬 ini artinya adalah pujian. Jadi papan pengumuman pujian gitu ya. Sekarang yang pertama, oke, saya besarkan ya.
바로 씨를 칭찬합니다. memuji saudara baru, gitu ya. 의자 만들 때는 saat itu akan ya. Jadi saat membuat 의자 kursi, 구멍을 뚫는 것이 중요한데. Jadi penting sekali hal untuk melubangi lubang gitu. Ende akan tetapi baru jika 정확한 곳에 잘 뚫었어요. Akan tetapi saudara baru itu telah melubangi dengan baik ya ke tempat yang tepat gitu ya. 정말 멋졌어요. Maksudnya sungguh keren sekali gitu ya. Jadi ini pujian untuk saudara baru. Selanjutnya ini pujian untuk saudara Kan. Kan si 칭찬합니다. Memuji saudara Kan atau pujian untuk saudara Kan. Kan itu ngapain aja? Kenapa kok dia dipuji ya? 오후에 비가 온다고 했는데. Jadi pada siang hari itu tako hata itu artinya adalah katanya. Jadi tako hata itu katanya akan datang hujan. Jadi katanya datang hujan pada siang hari. Nende akan tetapi 간씨가 미리 원목의 덮개를 덮어주어서. Jadi akan tetapi saudara Kan itu sebab telah memberikan penutup ya, telah memberikan penutup pada papan terlebih dahulu gitu, papan kayu terlebih dahulu. 문제가 생기지 않았어요. Sehingga tidak tertimpa masalah gitu ya. Itu pujian untuk saudara Kan. Sekarang pujian untuk saudara ini Minsu. Minsu 씨를 칭찬합니다. memuji saudara Minsu. tak자의 상태가 좋지 않아서. Jadi sebab ini 좋지 않아서, sebab tidak bagus. Jadi gini ya, partikel subjeknya di sini kita penggal dulu. 상태 itu kondisi ya. Jadi kondisinya meja itu sebab tidak bagus itu. 여러 번 사포질을 해야 했는데. Makanya harus ini sapucil diamplas secara berkali-kali. Jadi sehingga diamplas secara berkali-kali. Nende akan tetapi 민수 씨가 tak자를 아주 매끄럽게 만들어 주었어요. Akan tetapi saudara Minsu itu telah membuat, maksudnya atau membuat itu. Saudara Minsu itu telah membuatkan secara licin, secara sangat licin meja, gitu ya maksudnya dia. Secara membuat secara licin meja. Terus 정형 씨 칭찬합니다. memuji saudara 정현 ya. 입고 된 상품이 너무 많아서. Jadi ini partikel subjeknya di sini ya. Jadi 상품 itu produk yang dimasukkan ke gudang itu 너무 많아서 sebab sangat banyak gitu ya. 힘들었는데 itu sangat capek sekali. Nende akan tetapi 정현 씨가 잘 정리해 주어서. Saudara Jonghyun ini sebab telah merapikan dengan baik. Maksudnya tuh saudara Jonghyun ini telah merapikan dengan baik kembang kertas soyo sehingga itu segera selesai gitu ya, segera selesai. Oke, coba ini ya. 네 사람은, ini partikel subjeknya, 네 사람, 4 orang tersebut, maksudnya yang ini ya, 4 orang ini. 왜 칭찬을 받았을까요? Jadi kenapa mereka itu telah menerima pujian ke-4 orang tadi itu? 맞는 그림을 연결하세요. Sambungkanlah gambar yang benar, gitu ya. Jadi kata baru ini tadi jawabannya adalah yang ini ya, tentang
melubangi secara yang tepat, itu melubangi ke tempat yang tepat itu. Terus nomor 2 ini yang kan itu adalah yang ini ya Yorobun ya, dia telah menutupi penutup ini. Nomor 3 itu minsu itu dia mengamplas ya, dia mengamplas ini. Terus nomor 4 itu jongyon, itu ada yang ini. Kita lanjutkan yang 정보 ya 여러분. 정보 직장에서의 칭찬 know-how. Jadi know-how itu bagaimana memberi pujian di tempat kerja. Coba kita bahas pelan-pelan ya. 직장에서 어떤 말은 들으면 기분을 좋을까요? Jadi di tempat kerja alkayo akan senang atau akan bagus suasana hatinya jika mendengar perkataan yang bagaimana gitu ya. 직장인 517명을 대상으로 들었을 때 saat 들었 itu artinya mendengarkan, saat mendengar dengan sasaran, maksudnya itu saat mendengarkan pendapat ya, pendapatnya dengan sasaran 517 orang pekerja laki-laki dan perempuan ya. 가장 기분 좋은 칭찬의 말이, jadi perkataan pujian yang paling membuat hati senang itu aku telah bertanyakan. Jadi aku telah menanyakan apakah perkataan pujian yang membuat hati paling senang itu apa aja gitu ya. Lalu hasilnya 결과 hasilnya itu 오늘 정말 예쁘네요. Jadi pujian yang pertama adalah hari ini itu kamu sungguh cantik ya, itu tonen 멋있네요, itu kamu keren ya, dan lagi kamu keren ya, itu menempati kata caci 했습니다, itu menempati ya, menempati peringkat 1 dengan peringkat 45,7% gitu ya. Lalu 역시 우리 회사는 titik si, misalnya Andi Sika 없으면, jadi perusahaan kami jika tidak ada saudara Andi itu antorakayo, itu tidak bisa berputar atau tidak berkembang. Jadi pujian seperti itu menempati peringkat yang kedua dengan perolehan 25,1% gitu ya. Lalu di peringkat ketiga itu misalnya Andisi, kita pakai nama Andisi ya. Andisi 덕분이죠. Jadi semuanya itu berkat saudara Andi gitu. Itu menempati peringkat yang ketiga dengan perolehan 24,2% gitu ya. Lalu 기타의 견해로는, jadi yang termasuk yang lain-lain itu misalnya Andi님, misalnya itu Sajang님 정말 존경합니다. Jadi Sajang님, Pak Direktur itu sungguh menghormati kamu gitu ya. Lalu 동안 이시네요, kamu tampak lebih muda. Atau 여러 보이세요, itu 어려 보이세요, kamu tampak lebih muda. Itu juga termasuk itu ya, itu menempati peringkat yang ketiga gitu. Kita lanjutkan. 또한 언제 이런 칭찬을 많이 하냐는 질문에는, jadi 또한 dan lagi, kapankah pujian-pujian seperti ini tuh banyak dipertanyakan gitu ya, itu kapan. Yang pertama, 외식 자리에서 한다는 응답이, jadi yang menjawab jawaban yang dilakukan di saat acara makan-makan itu adalah yang paling tinggi, yaitu menempati prioritas 45,5% gitu ya. Kemudian 평상시 뜸뜸이 한다는 응답이, yang menjawab ya, jawaban yang menjawab itu di waktu luang pada saat-saat biasa itu ada di belakangnya, maksudnya itu ada menempati di urutan belakangnya, yaitu prioritasnya persentasenya itu ada 43,3% gitu ya. Kita lanjutkan.
회사에서 성공적인 인간관계를 만들고 싶은 직장인라면. Jadi, jika para pekerja itu gosip ingin membuat hubungan sosial yang berhasil di perusahaan, gitu ya. 함께 일하는 동료와 상사를 기분 좋게 만드는 칭찬의 말을 덤덤히 하는 것도 좋은 방법이 될 것입니다. Itu 것입니다. Itu kemungkinan akan menjadi. Jadi kemungkinan akan menjadi cara yang bagus. Maksudnya cara yang bagus juga hal yang melakukan secara di waktu luang itu perkataan-perkataan pujian yang membuat senang perasaannya atau perasaan hatinya para atasan dan juga rekan-rekan kerja yang sedang bekerja bersama-sama. Maksudnya itu apa? Jika para pekerja itu ingin membuat hubungan sosial yang berhasil di tempat kerja, maka mereka itu baiknya harus meluangkan waktu dengan memberikan pujian-pujian yang membuat senang perasaan hati seorang atasan dan juga para rekan kerja itu saat bekerja bersama. Gitulah ya maksudnya itu. Kita itu lain. Ya ini adalah diagramnya ya, bisa disimak ya ini ya, bisa kalian lihat. Jadi ini diagram ini adalah penjelasan yang kita bahas tadi ya. Sekarang kita lanjutkan yang EBS topik 듣기 ya 여러분. coba 다음 그림을 보고 lihatlah gambar berikut. 알맞은 대답을 고르십시오. pilihlah jawaban yang benar. 이곳은 무엇입니까? coba mari kita dengarkan lalu kita jawab ya. 47과 EPS 토픽 듣기 1번 다음 그림을 보고 알맞은 대답을 고르십시오. 이것은 무엇입니까? 1, 줄자입니다. 2, 직각자입니다. 3, 수평대입니다. 4, 도르래입니다. Oke, jadi jawabannya adalah yang nomor 3 ya 여러분 ya. Jawabannya nomor 3. Sekarang nomor 2 dan nomor 3 mari kita bahas ya. 질문을 듣고, jadi dengarkanlah pertanyaannya. Kemudian 알맞은 대답을 고르십시오. pilihlah jawaban yang benar. Yang nomor 1, bentar saya besarkan ini dulu. Ya. Yang nomor 1, yang nomor 2, yang nomor 1 ya. 물건이 다 들어왔어요. Jadi 물건 barangnya itu sudah datang masuk semuanya. Jadi itu barangnya sudah datang masuk semuanya. Nomor 2, 빨리 주문을 해야겠어요. Jadi pastinya ya harus cepat memesan. Jadi pastinya harus cepat memesannya. Nomor 3, 제품만 차에 실으면 돼요. Jadi bisa jika memuat ke mobil hanya produknya. Jadi gitu ya. Bisa jika memuat ke mobil hanya produknya. Maksudnya itu apa? Tinggal memuat produknya ke mobil saja gitu ya maksudnya itu. Nomor 4, 상품 출고를 관리하는 일이에요. Jadi pekerjaan yang mengelola produk yang keluar itu ya, produk yang keluar gudang gitu maksudnya. Coba mari kita dengarkan lalu kita jawab jawabannya itu yang nomor berapa ya 여러분 ya. 2에서 3번 질문을 듣고 알맞은 대답을 고르십시오. 2번 출고 준비는 다 끝났어요? Oke, jadi jawabannya adalah yang nomor 3 ya. Jadi 제품만 차에 실으면 돼요. Bisa jika jadi bisa jika memuat
ke mobil hanya produknya. Maksudnya itu tinggal memuat produknya ke mobil saja gitu ya maksudnya. Sekarang yang nomor 3 kita artikan. Yang nomor 1 dulu. 제가 먼저 할게요. Jadi jika sayalah yang 할게요 akan hada melakukannya terlebih dahulu. Nomor 2. 민수 씨가 하고 있을 거예요. Jadi Minsu Sika, saudara Minsulah yang al-koyeyo, kemungkinan koit sedang melakukannya. Gitu ya. Sekarang nomor 3. 저는 sending 작업을 해봤어요. Saya ini telah mencoba melakukan pekerjaan menghaluskan. Itu nomor 4. Sesi까지는 jadi sampai jam 3 atau sebelum jam 3 작업이 끝날 거예요. Pekerjaannya al 거예요 kemungkinan akan selesai gitu ya. Coba kita dengarkan lalu kita jawab. 3번. 지금 누가 샌딩 작업을 하고 있어요? Jadi jawabannya adalah yang nomor 3 ya 여러분. 민수 씨가 하고 있을 거예요. Saudara Minsulah yang al 거예요 kemungkinan sedang melakukannya. Sekarang yang nomor 4 sampai 5. 하나의 이야기를 듣고 dengarkanlah ini ceritanya satu atau dengarkan satu cerita. Kemudian 두 개의 질문에 대답하십시오. Jawablah pertanyaan 2 buah gitu ya. Nomor 4. 남자는 무슨 일을 했습니까? Laki-laki telah melakukan pekerjaan apa gitu ya. Nomor 1. 도색했습니다. Itu telah mewarnai cat ya, telah mewarnai cat. Nomor 2. 사포질했습니다. Telah mengamplas. Nomor 3. 원목을 운반했습니다. Telah memindahkan papan kayu. Nomor 4. 원목을 재단했습니다. Telah mengukur papan kayu, gitu ya. Sekarang yang nomor 5. 남자에 대한 설명으로 알맞은 것을 고르십시오. Jadi pilihlah hal yang benar menurut penjelasan tentang laki-laki ya. Nomor 1. 실수를 했습니다. Telah melakukan kesalahan. Nomor 2. 작업에 익숙합니다. Terbiasa pada pekerjaannya. Nomor 3. 일을 끝내지 못했습니다. Tidak bisa ya menyelesaikan pekerjaannya. Nomor 4. 앞으로도 이 일을 할 것입니다. Jadi kedepannya tuh juga al 거예요 kemungkinan akan melakukan pekerjaan ini gitu ya. Coba mari kita dengarkan lalu kita jawab ya 여러분 ya. 4에서 5번. 하나의 이야기를 듣고 2개의 질문에 대답하십시오. 원목 재단하느라고 정말 고생 많았어요. 힘들었죠? 아닙니다. 선배님이 많이 도와주셔서 힘들지 않았어요. 그런데 재단이 잘 되었는지 모르겠어요. 그리고 시간도 다른 분들보다 오래 걸려서. 걱정 마세요. 아까 보니까 아주 잘 되었던데요. 그리고 처음이니까 시간이 많이 걸리지만 익숙해지면 빨리 할 수 있을 거예요. 네, 알겠습니다. 열심히 배울게요. Oke, jadi yang nomor 4 adalah jawabannya adalah yang nomor 4 ini ya. Jadi telah mengukur papan kayu. Terus yang nomor 5 laki-laki, pilihlah hal yang benar menurut penjelasan tentang laki-laki itu adalah kedepannya juga mungkin akan melakukan pekerjaan ini.
Sekarang kita lanjutkan yang wakjang yonsep ya. Ini nggak ada file listeningnya, kita artikan aja ya sambil belajar. Tehwarel tetko, dengarkanlah ini percakapannya. Kemudian jilmune almajen ngosel urusipsio. Pilihlah hal yang benar pada pertanyaannya, gitu ya. 두 사람은 무엇에 대해서 이야기하고 있습니까? Dua orang itu koit sedang bercerita deso tentang apa gitu ya. Dua orang itu sedang bercerita tentang apa. Nomor 1, genmu jangso. Jangso itu artinya adalah tempat, genmu itu kerja, tempat kerja. Nomor 2, genmusikan, waktu kerja. Nomor 3, jonyok siksa, makan malam. Nomor 4, gelu imgem. Imgem itu upah ya, atau gaji pegawai atau gaji pekerja gitu ya. Kita artikan yang bawahnya. Ini ada percakapan antara 여자 wanita dan 남자 laki-laki. 제가 가구 공장에서 무슨 일을 해야 해요? Saya harus melakukan kerja atau bekerja apa di pabrik mebel gitu ya. Terus laki-laki menjawab, 가구 조립을 하게 될 텐데. Kalau tende itu artinya adalah perkiraanku gitu ya. Perkiraanku menjadi bekerja, maksudnya tuh perkiraanku kamu itu akan menjadi bekerja merakit perabot atau mebel gitu ya. Nalmada iliso. Tiap hari, nalmada itu tiap hari itu ada pekerjaan gitu ya. Tiap hari itu ada pekerjaan. Terus yang wanita bilang, 이리묘시에 끝나요. Jadi pekerjaannya itu selesai pada jam berapa gitu ya. Terus namja laki-laki bilang, menjawab, 보통 저녁. Jadi 보통 저녁 7시에 끝나. Jadi biasanya itu selesai pada jam 7 malam itu ya. 가끔 약간 근무도 해야 해. Kadang-kadang itu harus juga melakukan lembur ya. Yakan genmu itu artinya adalah kerja malam. Maaf, yakan genmu itu kerja malam atau lembur gitu ya. Sekarang kita lanjutkan yang EBS topik ilki ya, EBS topik ilki. 다음 그림을 보고 lihatlah gambar berikut. Kemudian 맞는 문장을 고르십시오. Pilihlah munjang kalimat yang benar. Coba nomor 1. Itu artinya adalah humul paku ismnida. Sedang membuat lekukan atau sedang memahat itu ya. Nomor 2, joribel haku ismnida. Sedang merakit. Nomor 3, sapu jirol haku ismnida. Sedang mengamplas ya. Nomor 4, 도색 작업을 하고 있습니다. Sedang melakukan pekerjaan mengecat gitu ya, mewarnai gitu maksudnya. Jadi jawabannya itu adalah yang nomor 1 ya, sedang membuat lekukan atau memahat gitu ya. Sekarang nomor 2 dan 3. 빙간에 들어갈 가장 알맞은 단어를 고르십시오. Pilihlah 단어 kata yang paling benar, pergi masukkan ke pinggan, ke kolomnya gitu ya. Sekarang yang nomor 2. 창고에 시크릿품을 보관할 때는, ya ini partikel subjeknya di sini ya 여러분 ya. T itu artinya adalah saat menyimpan bahan makanan di gudang gitu ya. 알맞은 온도를 titik-titik 곳이 매우 중요합니다. Itu 매우 중요합니다. Itu sangat penting sekali untuk titik-titik ondo suhu secara benar ya, secara tepat dan benar gitu ya. Nomor 1, 가공하는 ya, jadi penting, sangat penting hal untuk mengolah suhu secara benar, jelas gak masuk ya. Nomor 2, 냉방하는 것이 매우 중요합니다. Sangat penting sekali hal untuk mendinginkan suhu secara benar atau secara tepat gitu ya. Suhu yang tepat maksudnya ya, jelas salah. Nomor 3, menjaga atau memelihara. Sangat penting sekali hal untuk menjaga suhu yang tepat.
Jadi ini suhu yang tepat. Jadi jawabannya adalah nomor 3 ya Yorpun ya. Jadi sangat penting sekali hal untuk menjaga suhu yang tepat gitu ya. Kalau nomor 4 itu ibkohanen, itu artinya adalah memasukkan barang ke gudang. Sangat penting sekali hal untuk memasukkan barang suhu yang tepat. Jelas nggak masuk? Jawabannya adalah nomor 3, menjaga suhu yang tepat gitu. Sekarang nomor 3 kita bahas ya Bun. Oke, coba sekarang kita nomor 3. Gagu를 만들 때 saat membuat perabot ya. 제일 먼저 해야 하는 일은, ini partikel subjeknya di sini ya. Saat membuat perabot, pekerjaan yang yahata harus dilakukan terlebih dahulu, maksudnya yang paling dilakukan terlebih dahulu. 바로 원목을 titik-titik il입니다. Itu adalah pekerjaan titik-titik kayu secara langsung gitu ya. Terus 용도에 맞게. jadi 용도에 맞게 정확한 크기로 재는 것이 중요합니다. Jadi penting sekali hal untuk mengukur secara besarnya yang tepat secara benar pada penggunaannya gitu ya. Jadi nomor 1 도색하는 일입니다. Itu pekerjaan yang mewarnai kayu secara langsung. Itu jelas salah ya. Nomor 2 pekerjaan yang menghaluskan kayu secara langsung. Jelas salah. Karena ini penting sekali hal untuk mengukur dengan besarnya secara tepat yang sesuai pada kegunaannya. Nomor 3, Jurib hanen il, pekerjaan yang merakit kayu secara langsung. Jelas salah. Yang betul itu adalah pekerjaan yang mengukur ya, mengukur kayu secara langsung gitu ya. Itu karena penting sekali untuk mengukur besarnya secara yang tepat ya, besarnya yang tepat secara benar pada penggunaannya, secara kegunaannya gitu ya. Sekarang kita bahas yang nomor 4 sampai nomor 5 ya. 다음 글을 읽고, jadi bacalah artikel berikut ya. Kemudian 물음에 답하십시오. jawablah pertanyaannya. Ya, coba. 민수 씨, 다른 곳으로 옮기게 됐다면서요. 민수, dengar-dengar itu menjadi pindah ke tempat lain gitu ya. 정말 서운해요. aku sungguh sedih sekali gitu ya. 그동안 민수 씨 덕분에, selama ini, 덕분 itu berkat saudara 민수, 즐겁게 일할 수 있었어요. aku itu bisa bekerja secara menyenangkan gitu ya. 회사 동료들이 모두 민수 씨를 좋아하는 거 알아요. 알죠? maksudnya itu 회사 동료들이, maksudnya itu kamu tahu kan kalau para rekan-rekan perusahaan itu menyukai saudara 민수 semuanya gitu ya. 항상 일을 빨리 끝내면, selalu jika menyelesaikan pekerjaan cepat ya, maksudnya itu selalu jika pekerjaan kamu tuh cepat selesai, 저희를 도와줬던, kamu itu sering terus-terusan membantu kami gitu. 민수 씨를 잊지 못할 거예요. aku tidak bisa melupakan saudara 민수. 그리고 kemudian 실수를 해도, meskipun melakukan kesalahan, 짜증 내지 않고, tidak jengkel sekalipun ya, tidak jengkel. kemudian 웃는 얼굴로 봐주어서, maksudnya itu menerimanya dengan wajah yang senyum meskipun aku tuh melakukan kesalahan, dan tidak jengkel pula gitu ya. lalu aku berterima kasih sekali. 민수 씨는 정말 착하고 친절해서
saudara Minsu sebab sangat ramah dan sangat baik hati. 다른 곳에 가서, pergi ke tempat lain pun, ya pergi ke tempat lain pun, 잘 지내실 거예요, kemungkinan akan menjalaninya dengan baik gitu ya. 정말 고마웠어요, aku sungguh berterima kasih sekali. 일하면서, sambil bekerja, 정말 큰 힘이 됐어요. Sambil bekerja itu sungguh menjadikan tenaga yang besar, maksudnya itu memberi semangat yang besar kepadaku pada waktu bekerja gitu ya. 다른 곳에 가도, pergi ke tempat lain pun, meskipun pergi ke tempat lain pun, 늘 selalu 건강하게 잘 지내세요. Jadi selalu jalani aktivitas dengan sehat gitu ya, dengan sehat. 꼭 연락할게요. mutlak harus hubungi saya gitu ya. Mutlak harus akan menghubungi. Jadi ini pertanyaannya adalah 위 글에 대한 내용으로 맞는 것을 고르십시오. Pilihlah hal yang benar menurut isi tentang kalimat di atas ya. Nomor 1. 민수 씨가 바로 씨에게 쓴 편지입니다. Jadi ini adalah surat, jadi surat yang telah ditulis saudara Minsu kepada saudara Baru. Itu nomor 1. Nomor 2. 바로 씨가 다른 회사로 가게 되었습니다. Jadi saudara Baru itu telah menjadi pergi ke perusahaan lain gitu ya. Nomor 3. 민수 씨가 바로 씨 때문에 화가 났습니다. Saudara Minsu itu telah marah disebabkan saudara Baru. Nomor 4. 바로 씨는 민수 씨에게 감사하고 있습니다. Saudara Baru sedang berterima kasih kepada saudara Minsu. Itu nomor 4 ya. Kalau nomor 5, 민수 씨에 대한 설명으로 맞는 것을 고르십시오. Jadi pilihlah hal yang benar menurut penjelasan tentang saudara Minsu. Nomor 1, 구멍을 뚫었습니다. Telah melubangi lubang. Nomor 2, telah merapikan peralatan. Nomor 3, 실수를 하지 않습니다. Tidak melakukan kesalahan. Ya. Nomor 4, 동료들을 잘 도와줍니다. Itu memberikan bantuan dengan baik rekan-rekan kerja. Maksudnya membantu dengan baik rekan-rekan kerja gitu ya. Jadi jawabannya yang nomor 4 itu adalah yang nomor 4 ini ya. 바로 씨는 민수 씨에게 감사하고 있습니다. Saudara Baru sedang berterima kasih kepada saudara Minsu gitu ya. Nomor 5, 동료들을 잘 도와줍니다. Itu memberikan bantuan dengan baik rekan-rekan kerja itu ya. Jawabannya nomor 4. Sekarang kita lanjutkan yang wakjang 연습 yang latihan tambahan. 빈간에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오. Jadi pilihlah hal yang paling benar. Pergi masukkan ke kolom. Ya, coba nomor yang ini, yang nomor 1 ya. Oke. 오늘부터 가구 공장에서 가구를 일을 하게 되었습니다. Jadi mulai hari ini, gateway itu artinya menjadi ya. Kalau gateway berarti telah menjadi. Jadi mulai hari ini telah menjadi bekerja perabot ya, perabot di pabrik mebel gitu ya. Maksudnya tuh mulai hari ini telah menjadi bekerja mebel di pabrik mebel gitu ya. Jawabannya kira-kira apa untuk mengisi ini? Kalau senen il, mulai hari ini menjadi bekerja yang memakai mebel di pabrik mebel, jelas gak masuk ya. Nomor 2, mulai hari ini
telah menjadi pekerja yang menancapkan mebel di pabrik mebel. Jelas nggak masuk. Nomor 3. Mulai hari ini telah menjadi pekerja yang menaburkan mebel di pabrik mebel. Jelas salah ya. Masa menaburkan mebel di pabrik mebel? Jelas nggak masuk. Sekarang nomor 4. Curip hanen il. Jadi mulai hari ini telah menjadi bekerja yang merakit mebel di pabrik mebel. Jadi jawabannya adalah nomor 4 ya. Merakit mebel di pabrik mebel. Sekarang kita lanjutkan yang nomor 2. 다음 무엇에 대한 설명입니까? Jadi berikut ini adalah penjelasan tentang apa? Coba. 정결하고 습기가 없는 장소에 보관합니다. Jadi 보관, simpanlah di tempat yang tidak ada kelembapannya dan juga bersih gitu ya. Terus bawahnya 보호구를 사용한 후에는 setelah menggunakan alat pelindung 손질하여 rapikan ya. 항상 깨끗이 보관합니다. Lalu selalu harus disimpan secara bersih gitu ya. Selalu simpan dalam keadaan bersih gitu. Terus bawahnya 세척한 후에는 setelah mencuci bersih 완전히 건조시켜 보관합니다. Setelah mencuci bersih lalu simpan sampai benar-benar kering dengan sempurna gitu ya. Itu nomor 3. Jadi ini adalah penjelasan tentang apa? Coba nomor 1, 보호구 관리, pengelolaan alat pelindung. Nomor 2, 보호구 착용, mengenakan alat pelindung ya. Terus nomor 3, 보호구 표지, petunjuk alat pelindung. Nomor 4, 보호구 정비. 정비 itu artinya adalah perawatan ya. Perawatan atau perbaikan alat pelindung. Jadi yang paling tepat ini adalah penjelasan tentang 보호구 관리 ya, pengelolaan alat pelindung. Ini ya. Jadi jawabannya adalah yang nomor 1 ya. Jadi kita sudah sampai di bab 47 ya. Oke, nanti di lain kesempatan kita akan melanjutkan bab 48. Jadi sekian dulu pelajaran dari saya. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 도무지 네 맘 알 수가 없어